Shalom Gereja Tuhan, berikut adalah MS Update di minggu ini. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru bergabung di gereja kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar GBI Miracle Service Bali. Kami juga menginformasikan bahwa gereja kami telah mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah setempat, yaitu dengan mendisinfeksi seluruh ruangan gereja sebelum ibadah berlangsung. Yang kedua, kami juga menerapkan social distancing sejauh 1 meter di tiap-tiap tempat duduk. Kami juga menyediakan tempat cuci tangan dan juga hand sanitizer sebelum memasuki ruangan. Dan yang terakhir, kami juga mengecek suhu setiap jemaat sebelum memasuki ruang ibadah. Tetap gunakan masker selama di dalam ruangan dan juga tidak membukanya selama ibadah berlangsung. Bagi pengerja dan jemaat GBI Miracle Service Bali, doa puasa kami laksanakan di setiap Sabtu pukul 10 pagi hingga selesai. Untuk linknya ada di samping saya ini. Cool atau Community of Love kami adakan setiap Kamis pukul 19.30. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang belum tergabung di dalam Cool ini, ayo gabung setiap Kamis pukul 7.30. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang tergerak untuk menabur dalam pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahannya dan perpuluhan atau diakonia ke rekening gereja kami atas nama GBI Miracle Service Bali, rekening BCA yang ada di samping saya ini. Untuk ibadah online, saudara dapat saksikan di kanal YouTube channel kami, yaitu di GBI Miracle Service Bali TV. Dan juga jangan lupa untuk cek informasi terupdate di gereja kami. Saudara juga dapat akses sosial media kami di Instagram, GBI Miracle Service Bali dan juga gbi.ms Jimbaran. Juga Facebook kami di GBI Miracle Service Bali. Dan juga website kami di www.miracleservicebali.org. Saudara, akhir kata kami ucapkan Tuhan Yesus memberkati, God bless, stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di minggu depan yang lebih dahsyat lagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari pada ibadah raya kami hari ini. Kami segenap tim penggembalaan GBI Miracle Service Bali dan Jimbaran mengucapkan selamat hari Minggu, Happy Sunday. Sampai jumpa di minggu depan yang lebih dahsyat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom gereja Tuhan. Shalom. Saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Lambaikan tangannya. Haleluya. 1 minggu ini diberkati Tuhan, amin. Dipelihara Tuhan, amin. Haleluya, saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya juga rindu menyambut Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara online. Semua diberkati Tuhan di rumah-rumah, amin. Haleluya. Mari silakan tengok kanan dan kiri, depan belakang. Meskipun kita terbatas tidak bisa bersalaman, tetapi hari ini tetap bisa menyampaikan selamat hari Minggu. Alami lawatan Tuhan hari ini, haleluya. Kita ada di penghujung dari bulan Februari dan besok kita sudah masuk bulan Maret. Kita tetap butuh Tuhan, amin. Amin, mari kita hampiri Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, kami Allah yang luar biasa, anugerah-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, itulah yang membuat kami hidup. Kasih setia-Mu yang membuat kami ada sampai dengan hari ini. Kami sadar Tuhan bahwa sungguh kami memerlukan Engkau di setiap nafas kami, di setiap helaan nafas kami. Bahkan untuk kami berdiri saat ini, kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Karena kami tahu saat kami mengucap syukur, mujizat-Mu terjadi. Mujizat yang tidak lazim itu terjadi. Mujizat yang dahsyat itu terjadi atas setiap kami. Dan biarlah Tuhan, hari ini sepenuhnya tempat ini, ruangan ini dan hati kami menjadi milik Kristus seutuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami undang Engkau Tuhan untuk sepenuhnya mengurapi dan melawat setiap kami.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mujizat Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama mengucap syukur kepadanya. Naikkan pujian ini bersama-sama, bahwa ada mujizat dalam setiap pengucapan syukur kita. Untuk
bersyukur di hadapannya. Ayo naikkan syukurmu, sembah dia. Sembah dia, engkau bebas menyembahnya. Engkau bebas bermasmur baginya. Kami tidak takut lagi Tuhan. Kami tidak takut lagi Tuhan. Sebab Engkau beserta kami Tuhan. Menuntun langkah-langkah kami Tuhan. Ya, matamu tertuju kepada setiap kami Tuhan. Matamu tertuju kepada umatmu. Matamu tertuju kepada hamba-Mu. Sebab itu kami tidak takut. Kami percaya ada kelepasan terjadi. Ada pemulihan terjadi. Yang di rumah-rumah Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan, Tuhan urapi. Sebab demikianlah firman Tuhan, bahwa Tuhan sendiri akan menuntun langkahmu. Engkau tidak ditinggalkan sendirian. Maria yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Mari datang, 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 datang sembah Dia. Datang sembah Dia. Mari lawat umatku Tuhan. Mari lawat gerejamu Tuhan. Yang ada di kamar-kamar, yang ada di rumah-rumah, yang hari ini sedang putus asa, Engkau melawat di dalam nama Tuhan Yesus. Yang di tempat ini merasa kecewa, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, ya nama Yesus. Haleluya. Yes Lord, damai-Mu sudah dicurahkan, kuasa-Mu dialirkan. Ada nyanyian-nyanyian baru yang mengalir. Ada api yang dicurahkan Tuhan. Haleluya. Oh, ya nama Yesus. Glory, haleluya. Sekiranya glory dicurahkan di tempat ini. Oh, praise the name. Haleluya. Mari bangkit berdiri, angkat tangan kita. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Yeah. For in this day we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Yes, Tuhan berperkara dengan setiap umat-Nya. We will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name. This is special. We will sing Your praise, oh Lord our God. Jemaat Tuhan saja katakan, oh praise. Keep worship Him. Nyanyikan dengan kuat. Ya, haleluya. We will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore.
hebat, amin. Silakan duduk gereja Tuhan. Amin, haleluya, haleluya. Semua siap diberkati dengan firman Tuhan hari ini, amin. Firman saja yang sanggup mengubahkan hidup setiap kita, amin. Haleluya, haleluya. Mari pegang setiap hati kita, taruh tangan kita di dada dan katakan sama Tuhan Yesus, biarlah hari ini hatiku menjadi tanah yang subur, sehingga benih firman Tuhan tertanam, bertumbuh, mengakar dengan kuat, sehingga iblis tidak punya kesempatan untuk mencurinya. Yes, kami siap Tuhan, kami siap Yesus. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, Kau dahsyat Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilih
terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang telah kami lalui, dan kami tetap mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, Tuhan yang tetap memegang pada perjanjiannya Tuhan. Mampukan kami untuk kami tetap setia pada panggilan kami, mempercayai Tuhan dalam kehidupan kami, mempercayai Engkau Raja di atas segala raja, mempercayai Engkau Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatunya Tuhan. Sekalipun kami mau mengakhiri bulan ini dan kami belum melihat ada kegenapan daripada doa-doa yang kami naikkan, tapi ini kesimpulan kami bahwa God is good all the time, and all the time God is good. Lanjutkan kesetiaanmu, lanjutkan kebaikanmu Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, berjalanlah di depan kami. Maka kami yakin dan percaya kemuliaan Tuhan akan menjadi barisan penutup kami. Kami akan menceritakan kepada angkatan-angkatan yang akan datang Tuhan, bahwa di masa pandemi ini kami boleh melihat ada kesetiaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Ada kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati.
karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama kembali belajar kepada firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, mendidik kita dalam kebenaran, menyatakan kesalahan kita dan membawa kita kepada kebenaran. Rancangan kita sendiri bisa gagal, tapi rancangan firman Allah tidak pernah bisa gagal. Tema yang kita akan pelajari hari ini adalah Running Well, Finishing Strong. Mulai berlari dengan sangat baik dan akhiri dengan kekuatan sampai finish. Nats kita ambil dari kitab 2 Timotius 4 ayat 6-8. Ayat 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini merupakan pengalaman nyata dari Rasul Paulus. Dan ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini ayat sering dipakai untuk ucapan mereka yang sedang di rumah duka. Mengakhiri pertandingan dengan baik waktu imannya masih setia sampai akhirnya. Dan ayat 8 ada janji Tuhan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh karena Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Yaitu bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Josh Hahn adalah seorang dokter kardiologis yang sangat menyukai olahraga lari. Passionnya akan olahraga lari ini membuat ia menjadi seorang atlet dan penulis kolom olahraga. Awalnya ia melakukan lari sebagai suatu rutinitas olahraga yang biasa saja dan dilakukan di halaman belakang rumahnya. Pada usia 45 tahun, Josh mulai menambahkan jarak pada olahraga larinya
Berawal dari halaman belakang rumah, mengitari komplek rumah, dan akhirnya menyusuri sisi sungai. Saat divonis kanker prostat pada usia 68 tahun, Josh telah mencapai jarak 1 mil atau sekitar 1,6 km dan menjadi orang pertama yang menyelesaikannya di bawah 5 menit bagi orang yang berusia 50 tahun. Bila kita membicarakan perlombaan, maka salah satu karakter yang paling tepat untuk dijadikan teladan adalah Rasul Paulus. Saya dan saudara akan belajar bagaimana Paulus memberi sebuah contoh yang terbaik. Determinasi atau ketetapan hati yang ditunjukkan Paulus setelah dilawat Tuhan Yesus membuktikan kehidupan Paulus tidak sama lagi dengan kehidupan sebelumnya. Dulu namanya Saulus, tukang menangkap orang percaya, membakar rumah Tuhan, dan membawa orang-orang percaya ke penjara. Dengan tegas Paulus menunjukkan kehidupannya yang baru, ialah kehidupan yang memuliakan Kristus. Paulus berkata, semuanya itu kuanggap sampah dibanding pengenalanku akan Kristus. Dan Paulus berkata dalam Galatia 2:20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Ada pujiannya berkata begini, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah. Dia memulai kehidupan yang baru, benar-benar baru. Aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak, Ibu, Saudara, suka nggak suka, mau nggak mau, setuju atau tidak, hidup ini adalah pertandingan. Hidup ini adalah perjuangan. Bahkan Ayub 7:1 berkata, hidup ini perjuangan, jika nggak mau berjuang ya jangan hidup. Hanya orang yang di kuburan yang nggak berjuang, selesai, rest and peace. Selama hidup, berjuang. Mau kaya, miskin, jenderal, kopral, presiden sampai rakyat, harus berjuang. Mengapa bayi lahir langsung menangis? Karena perjuangan dimulai. Bahkan kalau nggak nangis, dokternya akan tepuk pantatnya supaya nangis. Tanda kehidupan. Waktu bayi itu akhirnya menjadi tua dan meninggal dipanggil Tuhan, yang nangis bukan bayinya. Dia senyum di peti mati. Walaupun saya tidak ingin seperti itu. Saya inginnya rapture ke surga. Pujiannya, ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan Anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Hidup adalah suatu pertandingan, perjuangan. Pertanyaannya, apakah yang menjadi tujuan hidup kita? Josh Sehan akhirnya meninggal di usia 71 tahun akibat kanker yang dideritanya. Tapi hasil yang dicapai adalah rekor lari di bawah usia 50 tahun. Beberapa buku bestseller yang berisi pelajaran hidup yang bisa kita ambil hikmah dan manfaat daripada Josh ini. Lebih luar biasa lagi karena Tuhan Yesus Kristus, Paulus tulisannya menjadi inspirasi jutaan bahkan miliaran orang
yang membaca kitab Perjanjian Baru, sepertiga dari Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Di kisah Paulus kita telah melihat Paulus bukan hanya menulis, tetapi dia menceritakan kesaksian hidupnya. Paulus, kita bisa membaca bahwa Paulus pun menghadapi rintangan dan tantangan yang sama dengan kita, bahkan lebih. Karena Paulus adalah seorang manusia biasa yang juga berjuang. Bahkan dia berkata, kalau saya nyanyikan, walau tertindas, namun tiada terjepit, walau habis akal, namun tak putus asa, kami teraniaya, walau tak sendiri. Jadi walaupun dihambat, dia merambat. Walaupun dijepit, dia melejit. Karena dia terus mau berjuang. Apapun yang menjadi pilihan kita dalam kehidupan, kita harus memastikan bahwa kita pilih adalah nilai-nilai yang mengandung kekekalan. Pikirkan perkara yang di atas. Paulus memberikan sebuah contoh yang bagus sekali kepada jemaat di Korintus, di 1 Korintus 9:26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku berlari dengan tujuan kekekalan, tujuan ilahi, untuk memperoleh mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan. Determinasi atau ketetapan hati hanya bisa dicapai seiring dengan pemahaman kita, dengan apa yang kita anggap kekal. Baik Josehan maupun Paulus telah mencapai hasil di mana kehidupannya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tuhan sendiri menginginkan banyak hal dalam kehidupan kita agar kita menjadi inspirasi, berkat bagi banyak orang. Tuhan tidak mungkin menciptakan sesuatu yang katanya biasa-biasa saja atau mutunya di bawah standar. Bahkan Tuhan itu spesialis orang biasa dijadikan luar biasa. Karena Yesusnya adalah yang luar biasa. Paulus mengumpamakan dirinya sebagai cawan, di mana Paulus menganggap serius kehidupannya sebagai bukti bahwa ia sangat memahami tujuan yang ingin dicapai. Paulus menasihatkan Timotius, kebetulan nama saya Timotius, untuk mendidik dirinya sebagai orang yang bermental prajurit, pasukan, atlet, olahragawan, dan juga petani. Ketika profesi yang dipercaya menunjukkan suatu determinasi yang tingkat tinggi dan proses berharganya cukup tinggi, resikonya tidak main-main. Hidup memberi arti atau mati tanpa bukti. Tapi ingat, 3 karakter ini memberi kita sebuah inspirasi dan motivasi yang powerful. 3 karakter yang dipelajari dari kehidupan Paulus supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Aku telah memelihara iman. Yang pertama, bagaimana kita boleh running well dan finishing strong. 1, prajurit. Zaman Paulus hidup, prajurit Roma menjadi inspirasi buat Paulus dan kita semua hari ini. Prajuritnya gagah perkasa dan menjadi inspirasi waktu itu. Paulus menulis, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri dengan hal soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Sebab pemimpin kita Tuhan Yesus, kita mengikuti jejaknya. Tiada musuh yang dapat melawan. Waktu saudara dan saya running well, supaya finishing strong, mari kita berjalan, memulai hari-hari kita ke depan, awal-awal tahun ini dengan mental sebagai prajurit. Gak ada prajurit yang disuruh
Berangkat. Sebentar komandan, masih nggak mood. Nggak ada. Mood nggak mood, harus mood. Tembak, tembak. Serang, serang. Maju, maju. Selalu siap siaga. Selalu berdoa dan berjaga. Kapan saja, di mana saja, standby. Gregorio berjaga-jaga. Dan dia tidak memusingkan dengan kehidupannya sehari-hari. Egonya. Tetapi menyenangkan hati komandannya. Untuk ini saya mau bersaksi. Sewaktu saya tidak diizinkan oleh bapak saya untuk sekolah teologi, saya kerja di Departemen Keuangan. Anda perlu tahu kerja di keuangan itu, kalau pegawai negeri biasa pulang jam 1 atau jam 2, tapi kami pulang jam 4, kadang jam 5. Gajinya 2 kali lipat. Dan karir saya oke. Kalau saya teruskan lumayan. Tapi kalau saya kuliah lagi. Tetapi saya mendengar jelas suara. Ini hanya transit buat kamu membantu 3 adikmu. Jangan lupakan panggilanmu. Saya ingat lagu panggilan saya waktu saya pertama bertobat dan saya ikut camp. Lalu saya maju ke depan menerima altar call. Saya naikkan pujian ini. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Kerja buat Tuhan selalu manise. Biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senange. Dipanggil Tuhan selalu manise. Memberi diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Saya berhenti pegawai negeri dengan baik-baik. Lalu saya sekolah teologi di Surabaya, ambil diploma 2 teologi. Kok ambil diploma 2? Ya, saya khawatir nanti kalau saya belum lulus, Yesus sudah datang. Diploma 2 aja lah sambil melayani. Yesus belum datang, saya ambil S1 dan seterusnya sampai hari ini. Dan saya nggak pernah lalu mencoba mengumpulkan harta, mengumpulkan simpanan, tabungan supaya dapat rumah, kendaraan, dan berbagai fasilitas. Enggak. Itu enggak kepikiran dan enggak direncanakan. Tapi semua itu disediakan. Bahkan saya bisa memberitakan Injil ke benua-benua, ke pulau-pulau, ke desa-desa. Bahkan melalui media ini saya menjadi berkat. Demikian juga saudara, pastikan Anda sebagai prajurit tidak memusingkan dengan hal-hal kehidupan pribadi. Prajurit pasti dibiayai oleh negara. Anda kalau prajurit kerajaan surga dibiayai oleh surga. Asal Anda tahu, sampai saya menikah saja, pemberkatan di Bukit Zaitun Yerusalem, ada yang ngatur tiketnya, ada yang ngatur hotelnya. Begitu menikah ada yang ngatur apartemennya. Semuanya tersedia, powerful. Tapi itu tidak sebanding dengan sukacita yang saya dapatkan. Yang kedua, olahragawan. Ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Apa perbedaan dengan pelajaran olahraga di Indonesia dan di luar negeri? Ini setahu saya zaman dahulu. Semoga sekarang sudah berubah. Sewaktu saya masih SMP dan SMA, pelajaran olahraga Anda tahu, semua jenis olahraga kami diajari. Saya masih ingat, sub volley, saya diajari volley, diajari badminton, diajari tenis meja, sepak bola yang menyenangkan waktu itu, kasti, wah apa saja, bola basket, waktu ujian melempar bola basket ke keranjang itu, kita latihan.
Semua olahraga kami pelajari. Dan akhirnya nggak ada satupun yang hebat. Beda sama David Beckham, Lionel Messi, Ronaldo. Sejak kecil hanya belajar sepak bola. Mati hidup sepak bola. Jadi hebat karena sepak bola. Saya kok boleh lahir lagi, saya mau belajar, mungkin sepak bola cukup. Tapi sudah cukup saya jadi hamba Tuhan sekarang. Bayangkan mereka hanya main bola aja. Gajinya bisa 4, 5, 6 M per pekan. Wow, tapi teman saya mengingatkan, kalau kamu main bola kamu tidak bisa melayani seperti sekarang. Betul juga. Tapi saya ingatkan sama Anda bahwa olahragawan menjadi juara waktu bertanding menurut peraturan olahraga. Sepak bola ada offset. Sepak bola ada, mohon maaf, kartu kuning. Pertama, kartu kuning. Kedua, kartu merah. Pastikan hari-hari ini Anda ikuti aturan. Jangan tidak tertib. Misalnya, kenapa Salomo jatuh? Dia ikuti aturan. Menambah istri, menambah gundi. Kenapa ada tokoh-tokoh di Alkitab jatuh? Terpleset. Tidak ikuti aturan. Raja Saul datang ke peramal. Tidak taat kepada perintah Tuhan. Selesai. Hari-hari ini ikuti aturan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Dosa bahasa aslinya adalah hamartia, menyimpang. Bahasa Bataknya meleset. Kalau sering meleset akan kepleset dan jadi keset. Sebagai olahragawan ikuti aturan. Yang terakhir, yang ketiga. Setelah prajurit menyenangkan hati komandannya, olahragawan mengikuti aturan, peraturan-peraturan pertandingannya. Yang ketiga, petani. Supaya Anda dan saya bisa running well dan finishing strong. Yang ketiga, mari bermental petani. Ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Petani itu tidak boleh berleha-leha, bersantai-santai, melihat mendung tidak ya, melihat panas tidak ya, mendung mah tiap hari, panas mah tiap hari, hujan badai, dia bekerja dengan keras. Mengolah tanah, menanam benih, menyirami, menyiangi, memberikan pupuk, menumbuhkan, dan panen. Hari-hari ini Anda jangan hanya menunggu berkat. Hanya berdoa dan menanti. Kerjakan bagianmu. Anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ekor ikan menyerahkan roti dan ikannya. Walaupun dia gambling, kalau nggak ada mukjizat dia nggak makan juga hari itu. Tapi dia percaya kepada siapa dia menyerahkan dirinya. Musa tidak punya apa-apa. Hanya punya tongkat, tongkatnya diserahkan. Hari-hari ini, apa yang Anda bersaudara, berikan sama Tuhan. Miliki mental prajurit, olahragawan petani, yang terus berjuang. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Hari-hari ini, yuk running well supaya Anda bisa finishing strong. Jangan berkata begini, Pak, percuma yang lalu saya gagal. Enggak. Yang lalu boleh gagal. Tokoh Alkitab banyak yang gagal, yang lalu. Tapi akan maju ke depan dan berhasil. Saya akan tutup dengan 1 Korintus 9 ayat 27. Paulus memberikan sebuah aplikasi penerapan yang sangat-sangat sederhana.
dan juga memberkati saya. Sejujurnya saya waktu baptis, saya pengen namanya Paulus. Tapi saya rasa terlalu berat, saya ikut muridnya aja, Timotius di bawahnya, yang dikasih Allah. 1 Korintus 9:27. Paulus berkata begini, aku melatih tubuhku. Saya punya pengalaman yang menarik. Waktu saya sekolah Alkitab, itu berarti tahun 1989. Itu saya tiap pagi bangun jam 3:30, ikut doa fajar jam 4 pagi. Tiap hari. Selama kurang lebih 4 tahun selama saya kuliah. Begitu saya sudah selesai, saya menjadi ketua departemen misi, keliling kota, keliling pulau. Saya nggak serajin seperti itu. Tapi di era pandemi ini, tiba-tiba saya tergerak untuk ikut doa fajar di jaringan doa regional. Saya ikut tiap pagi jam 5. Jujur nggak mudah, tapi tiba-tiba body clock saya itu menyesuaikan dan saya terbiasa bangun jam 4:30. Waktu saya diizinkan Tuhan membuka akademi akhir zaman, lalu kami digerakkan untuk membuat penyembahan fajar. Dan kami buat jam 4 pagi, bukan rencananya seminggu 3 kali, sekarang tiap hari. Dan kira-kira setiap pagi ada 100 murid dari seluruh aliran gereja, aliran sinode. Dan apa terjadi? Saya menyesuaikan diri dengan latihan. Supaya saya bangun, saya pasang alarm 2 dengan handphone saya. Saya coba setel jam 3:30, jam 3. Anda tahu, alarm belum bunyi, saya sudah bangun duluan. Karena melatih tubuh. Memang akhirnya saya jam 10 malam udah ngantuk dan harus tidur. Tetapi sehat, kuat. Melatih tubuhku. Anda juga melatih tubuh Anda bisa. Aku melatih tubuhku dan menguasainya. Lihat. Pebasket Jordan itu mencoba melempar tiap hari 500. Michael Jordan. Melempar sehari 500 ke keranjang. Sampai dia menguasai diri. Pemain bola menendang penalti, latihan. Hari-hari ini Anda melatih tubuhmu. Supaya apa? Menguasai seluruhnya. Supaya sesudah aku memberitakan Injil, kata Paulus, kepada orang lain, jangan sampai aku sendiri ditolak. Itu namanya hamba Tuhan calo. Seperti calo yang ada di terminal Jakarta misalnya. Bandung, 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 Jogja, 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 Surabaya, Surabaya. Orang pada berangkat, calonya tetap di terminal. Jangan sampai Anda dan saya, surga, surga, surga. Semua masuk surga, kita ada di terminal. Latih dirimu, kuasai seluruhnya. Mari kita buka tangan, kita mau jujur. Untuk running well, finishing strong, kita bisa upgrade diri, melatih diri. Supaya kita menjadi prajurit, olahragawan, petani yang terus melatih dirinya, menguasainya dalam segala hal. Mari kita berdoa, ampuni kalau kami terkadang tidak mau melatih diri. Dan kami bukan prajurit, olahragawan, dan petani yang melatih diri, ampuni. Tapi hari ini belum terlambat, kami memilih untuk melatih diri menjadi prajurit, olahragawan, petani yang menguasai diri. Sehingga kami setelah memberitakan Injil jangan sampai ditolak. Tapi kami dan seisi rumah kami diselamatkan rapture. Sebelum rapture kami menyelesaikan amanat agung menjadi murid dan mempelai Tuhan. Bapak Ibu yang sedang sakit terima kesembuhan, terima pemulihan. Bapak Ibu yang sebagai anak terhilang bertobat dan kembali ke Bapa surgawi. Tuhan memberikan engkau jubah yang baru, sepatu yang baru, dan hidup yang baru.
cincin yang baru. Engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Terima keselamatan, juga bonus kesembuhan dan pemulihan. Engkau dan seisi rumahmu. Dalam berkat Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Dalam nama Yesus. Amin.